Kutub Antartika dan Kutub Arktik adalah dua wilayah yang terletak di bagian paling selatan dan utara bumi. Keduanya diselimuti es dan memiliki kondisi alam yang ekstrim. Di tempat inilah gletser terbentuk. Bongkahan es raksasa hasil akumulasi salju selama ribuan bahkan jutaan tahun. Keindahan dari gletser ini menginspirasi dial dari jam tangan Seiko SPB 333J1, sebuah jam tangan yang dialnya menangkap esensi gletser di wilayah tersebut. Sebelum masuk lebih detail, kita akan bahas sejarah dari jam tangan Seiko SPB 333J1. Kembali ke tahun 1965, di mana jam tangan diver legendaris Seiko lahir, yaitu 62 MAS. Model ini dipasarkan dalam waktu singkat, yang kemudian discontinue atau produksinya dihentikan pada tahun 1968. Sebenarnya Seiko juga memproduksi diver lainnya, yaitu Seiko 6215-7000. Lalu dengan cepat digantikan oleh model Seiko lainnya, yaitu 6159-7000 di tahun 1968. Tampilan dari dua jam tangan ini hampir mirip, dengan sama-sama memiliki tampilan diver, memiliki case monoblock, menggunakan hard glass, dan mendukung 300 meter water resistance. Tapi keduanya beda dalam penggunaan movement, di mana seri 6159 menggunakan movement high beat. Setelah Seiko memperkenalkan jam tangan diver 6215 dan 6159 di akhir 60-an, perusahaan ini juga merilis jam tangan diver dengan reference number 6105-8000 yang memiliki diameter 44 mm dengan water resistance hingga 150 meter. Model inilah yang kemudian jadi ikon berkat desain C-case dan posisi crown yang keempat, yang dirancang untuk kenyamanan sekaligus karakter dari Seiko diver. Dan menurut beberapa sumber, jam tangan ini merupakan jam tangan Seiko diver terakhir yang menggunakan kaca Maresist. Jadi Maresist ini adalah kaca yang digunakan Seiko sebelum digantikan oleh penerusnya, yaitu Hardlex Crystal. Jam tangan ini memiliki fitur bidirectional bezel yang dilengkapi dengan lumpip di angka 12. Terdapat nama Seiko di bagian crown, tapi model ini belum dilengkapi dengan fitur screw down crown. Bagian dialnya terdapat suatu logo. Logo tersebut adalah logo dari Suwa Seikosha. Suwa merupakan nama pabrik pembuat jam tangan Seiko yang berlokasi di Nagano, Jepang. Di masa itu, Seiko memiliki dua divisi utama, yaitu Suwa Seikosha dan Daini Seikosha. Keduanya bekerja sama di bawah nama besar Seiko. Mereka bersaing untuk sama-sama menciptakan inovasi yang terbaik. Sebenarnya model 6105 ini tidak sepopuler pendahulunya, yaitu 62 MAS, dan juga tidak setenar penerusnya, yaitu Seiko Willard, yang banyak digunakan oleh anggota militer Amerika selama Perang Vietnam. Walaupun kurang populer, DNA dari jam tangan ini tetap hidup. 5 dekade kemudian, pada tahun 2022, Seiko merilis reinterpretasi dari model 6105 yang diwakili oleh SPB 313, 315, dan 317. Case-nya mengacu pada model 6105 dengan dimensi yang lebih proporsional. Lalu pada April 2023, lahirlah satu edisi spesial. Edisi ini membawa filosofi desain ke arah yang lebih artistik, yaitu SPB 333J1 Save the Ocean. Berbeda dari 3 model sebelumnya, model ini tidak hanya menghidupkan kembali bentuk klasik dari 6105, tapi juga menghadirkan tampilan visual lewat tekstur dial yang terinspirasi dari gletser di wilayah Antartika dan Arktik. Jam tangan ini dirilis untuk memperingati 110 tahun perjalanan Seiko dalam pembuatan jam tangan. Case dari jam tangan ini berbahan 316L stainless steel dengan super hard coating, berdiameter 41 mm, dengan lak tulak 46,9 mm, dan ketebalan 12,3 mm. Jam tangan ini merupakan jam tangan diver tertipis yang dimiliki Seiko. Kacanya berbahan sapphire dengan anti-reflektif, kemudian posisi crown yang keempat dengan desain anti-snake. Menggunakan movement 6R35 yang memiliki power reserve sekitar 70 jam. Jam tangan ini sudah pasti dilengkapi dengan fitur screw down crown yang mendukung water resistance hingga 200 meter. Di bagian caseback kita bisa melihat logo ombak khas Seiko
yang biasa orang sebut dengan nama Kanagawa Wave. Dan karena model ini merupakan edisi terbatas, maka tulisan limited edition ditulis juga di bagian ini. Kemudian braceletnya bertipe 5 links dengan finishing brushed, yang dilengkapi dengan diving extensions. Sekarang kita lihat bagian yang punya visual paling kuat dari jam tangan ini, yaitu dial bertekstur yang menggambarkan permukaan gletser di wilayah Antartika dan Arktik. Bukan hanya itu, jam tangan ini juga tetap legible dengan applied index, yang berarti indeksnya ditempel di atas dial, bukan di print ataupun dicetak. Hal lain yang menarik adalah warna dari second hands atau jarum detik. Warna biru ini kemungkinan dihasilkan dari proses heat treatment atau tempering, di mana logam dipanaskan sampai terbentuk lapisan oksida tipis. Seiko juga memberikan satu strap tambahan buat jam tangan ini. Strapnya berbahan kain yang dibuat dengan teknik anyaman tradisional Jepang bernama seichu. Ini sama seperti yang digunakan pada obijime, tali pengikat kimono. Seiko mengklaim strap ini 4 kali lebih kuat dibandingkan strap kain Seiko biasa. Ada satu detail yang menarik kalau kita perhatikan dari dekat, yaitu bagian bezel yang ternyata memiliki aksen garis alur yang melingkar. Tapi sayangnya, Seiko nggak pernah menjelaskan filosofi dari detail ini. Tapi apapun itu, yang jelas detail ini menambah hal menarik untuk jam tangannya. Dengan tekstur dan warna putih, dial jam tangan ini menggambarkan pantulan cahaya dari permukaan gletser, mampu menciptakan kedalaman visual yang tenang namun tetap berkarakter. Jam tangan ini menjadi simbol ketahanan, ketepatan, dan keindahan alam. Terima kasih yang udah nonton, semoga videonya bisa bermanfaat.